Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beranggotakan 1 Wahyu Putri Sholefah, 2 Desti Lajarsari, 3 Marcelina Nova, dan yang keempat Anindya Siwi, yang berjudul Perancangan Sistem Presensi Berbasis QR Code. Yang pertama, pendahuluan. Di era digital ini, teknologi QR Code menjadi salah satu inovasi yang paling menjanjikan dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem presensi. Dalam konteks bisnis dan pendidikan, penggunaan teknologi ini memungkinkan proses presensi menjadi lebih efisien dan akurat. Tradisionalnya, proses presensi dilakukan dengan menggunakan kartu identitas atau absensi manual. Namun, metode ini rentan terhadap kecurangan dan memakan waktu. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi presensi, sistem presensi berbasis QR Code hadir sebagai solusi yang inovatif. QR Code sebagai bentuk identifikasi memberikan keuntungan dalam hal kecepatan, keamanan, dan kenyamanan. Sistem ini memanfaatkan teknologi pengolahan citra dan kecerdasan untuk mengenali kode QR Code secara otomatis. Melalui analisis dan perbandingan fitur-fitur yang unik, sistem ini dapat mengidentifikasi kehadiran dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dalam jurnal ini, kami akan membahas perancangan sistem presensi berbasis QR Code yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses presensi di lingkungan pendidikan. Kami akan menguraikan metode QR Code yang digunakan, mempertimbangkan aspek keamanan data, serta melibatkan faktor-faktor lain seperti kecepatan dan akurasi dalam proses presensi. Selain itu, kami juga akan membahas tantangan yang mungkin dihadapi selama implementasi sistem ini, serta potensi dampak positifnya terhadap produktivitas dan pengelolaan data. Melalui penelitian ini, diharapkan data ditemukan solusi yang efektif dan efisien dalam merancang sistem presensi berbasis QR Code yang dapat diadopsi oleh berbagai lembaga dan organisasi untuk meningkatkan kualitas proses presensi mereka. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa penggunaan teknologi QR Code ini tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga meningkatkan keamanan dan keakuratan dalam mencatat kehadiran individu. Yang kedua, metode pengumpulan data primer. Pada penelitian ini, data dikumpulkan sendiri oleh penelitian dari sumber pertama atau di mana tempat penelitian dilakukan. Peneliti mendapatkan data primer dari 2 sumber, yaitu observasi. Observasi ialah metode untuk pengumpulan data lapangan yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke bagian administrasi yang dituju untuk melihat proses pencatatan absensi mahasiswa yang sedang berjalan pada Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Prodi Informatika. Data yang diperoleh dari metode observasi meliputi proses pencatatan presensi secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi. Langsung saja, pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak langsung, di mana dalam pengumpulan data sekunder diperoleh dalam bentuk dokumen, buku-buku, dan media lainnya. Peneliti mendapatkan data sekunder dari 2 cara, yaitu dokumentasi dan perpustakaan. Dokumentasi data seperti data proses presensi serta permasalahan dalam proses presensi tersebut. Sedangkan dilakukannya studi pustaka untuk memperoleh teori yang memperdalam sistem absensi berbasis QR Code. Data yang dapat
Data yang didapat berasal dari jurnal ilmiah, buku-buku, maupun media lainnya, hasil penelitian dan sejenisnya yang mendukung teori dasar perancangan sistem absensi berbasis QR Code. Selanjutnya, analisis masalah. A. Pada sistem yang lama, proses presensi dilakukan dengan cara user datang dan mengisi meja kehadiran. Hal ini menimbulkan celah kelemahan, yaitu kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pencatatan kehadiran. Kecurangan ini sering disebut titip absen. Pada sistem yang lama, pihak instansi mengalami kesusahan dalam merekap daftar hadir atau presensi karena buku untuk pencatatan presensi sering hilang. Dengan ini dibangun sebuah sistem yang berbasis web yang memudahkan admin untuk mengelola data presensi. Selanjutnya, analisis sistem. Analisis sistem yang akan dirancang dalam proses presensi berbasis QR Code. Ini merupakan sistem yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan admin. Sistem yang dibangun meliputi sistem scan kode QR yang dimiliki dosen, proses scan kode, hingga pengiriman status verifikasi kehadiran ke database server. Dalam perancangan sistem presensi berbasis QR Code terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama input data. Pada tahap ini, admin menginput data web yang dibutuhkan seperti data dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Pemilihan fitur verifikasi kehadiran dengan QR Code, kemudian fitur kelola data dan pemilihan fitur verifikasi kehadiran. Yang kedua, tahap proses. Pada tahap ini, aplikasi mobile sistem presensi ini melakukan proses pendaftaran kode QR ke sistem server, proses unggah dan scan kode dan ke database server dengan penyimpanan internal smartphone, proses training dataset wajah, proses face detection dan face recognition, serta proses pengiriman status verifikasi kehadiran user. Yang ketiga, tahap output. Output dari aplikasi sistem kehadiran mahasiswa ini adalah pengiriman status berhasil melakukan verifikasi kehadiran ke sistem server dan juga laporan hasil dari presensi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anindya Sini. Terima kasih. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 3 hasil analisis perancangan. Yang pertama, perancangan sistem. Bagian ini memuat data-data hasil penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, grafik, maupun gambar. Perancangan sistem ini memberikan gambaran yang jelas tentang rancangan bangun yang terlibat dalam pembangunan sistem. Dalam penelitian ini menggunakan sistem Unified Modeling Language atau UML, di mana melibatkan beberapa alur perancangan sistem. Di antaranya 1. Use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara sistem dengan sistem eksternal dan pelakunya, seperti pada use case yang telah kita buat di gambar berikut ini. Oke, selanjutnya untuk keterangannya ada 1. Admin. Admin memiliki akses penuh pada sistem. Admin dapat mengelola semua data, baik data dari mahasiswa maupun dosen. Selain itu, admin juga dapat mengubah data yang ada pada sistem sesuai kebutuhan. 2. Mahasiswa. Mahasiswa dalam sistem ini dapat melakukan presensi sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat daftar kehadiran mahasiswa. Dosen. 3. Dosen dapat membuat form presensi yang akan diisi oleh mahasiswa. Dosen dapat mengisi keterangan presensi seperti hari, tanggal, waktu, mata kuliah, dan keterangan lain yang dibutuhkan. Dosen juga memiliki akses untuk memberi keterangan pada mahasiswa yang terlambat hadir, izin, sakit, atau alfa. Kedua, yaitu ada activity diagram. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas seperti pada use case yang sudah kita buat di sini. Oke, selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram merupakan sebuah diagram untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek dalam sebuah sistem secara rinci. Urutan kejadian pada use case login pada sistem. Pada sequence ini terdapat seorang aktor. Berikut gambar sequence diagramnya.
bisa dicermati sendiri. Yang selanjutnya ada class diagram. Class diagram tersebut menggambarkan kelas-kelas dan objek menyusun sebuah sistem yang dibentuk oleh entity atau objek yang mempunyai atribut dan operasi. Dari kelas tersebut terbentuk sebuah tabel yang dapat terhubung dengan tabel lainnya, sehingga membentuk sebuah database absensi seperti gambar di bawah ini. Terus selanjutnya ada use case naratif. Untuk use case login, aktornya itu ada dosen, mahasiswa, dan admin. Dengan deskripsi, use case ini dibuat untuk menjelaskan alur login yang harus dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan admin. Kondisi sebelumnya yaitu form login terbuka. Kondisi selanjutnya menampilkan form untuk login. Alur berjalannya yang pertama, admin menginputkan data dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Yang kedua, sistem menampilkan data yang telah diinputkan oleh admin, dosen, dan mahasiswa masuk ke beranda setelah melakukan login. 4. Sistem menampilkan beranda kepada mahasiswa dan dosen. Yang selanjutnya, input data yang dilakukan oleh admin. Use case ini dibuat untuk menjelaskan alur admin mengisi data, baik data mahasiswa, dosen, jadwal kuliah, maupun mata kuliah. Kondisi sebelumnya data masih kosong, jadi belum ada data yang terisi. Kondisi setelah diisi oleh admin, data terisi. Terisi tadi mata kuliah ataupun jumlah mahasiswa serta jumlah dosennya. Alur berjalannya, admin memasukkan data-data yang diperlukan. Buat sistem memproses, kemudian menampilkan data yang telah diinputkan oleh admin. Use case selanjutnya ada tampilkan kode QR yang dilakukan oleh dosen. Use case ini menjelaskan bagaimana dosen menampilkan kode QR yang digunakan mahasiswa untuk presensi. Kondisi sebelumnya, kode QR belum ditampilkan, kemudian kode QR ditampilkan untuk presensi. 1. Dosen membuka aplikasi untuk membuka absensi. 2. Sistem merespon permintaan dengan menampilkan kode QR. Ketiga, mahasiswa bisa men-scan kode untuk melakukan absensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang tabel use case dari Mbak Anin sebelumnya. Berikutnya ada tabel presensi, aktornya ada dosen dan mahasiswa. Untuk deskripsinya, use case ini menjelaskan bagaimana cara absensi berjalan. Preconditionnya, mahasiswa belum bisa absen, dan post-conditionnya, mahasiswa berhasil absen. Untuk alur berjalannya use case, yang pertama, dosen menunjukkan QR code. Lalu yang kedua, mahasiswa melakukan scan QR sebagai bukti presensi. Yang ketiga, sistem menyimpan data. Yang keempat, mahasiswa berhasil melakukan absensi. Kemudian ada lihat jadwal kuliah dengan aktor, dosen, mahasiswa, dan admin. Deskripsinya, use case ini menjelaskan bagaimana dosen, mahasiswa, dan admin dapat melihat jadwal mata kuliah. Preconditionnya, jadwal belum ditampilkan. Postconditionnya, jadwal sudah ditampilkan. Alur berjalannya use case, yang pertama, pengguna mengirim permintaan ke sistem untuk melihat jadwal. Yang kedua, sistem merespon permintaan dengan menampilkan jadwal kuliah. Yang ketiga, pengguna dapat melihat jadwal kuliah yang berada di sistem. Berikutnya, ada use case logout. Untuk aktornya ada dosen, mahasiswa, dan admin. Deskripsinya, use case ini menjelaskan bagaimana dosen, mahasiswa, dan admin keluar dari aplikasi. Preconditionnya berada di dalam aplikasi, postconditionnya keluar dari aplikasi. Alur berjalannya use case. Yang pertama, pengguna berada di dalam aplikasi dan ingin keluar. Yang kedua, sistem merespon permintaan pengguna dengan mengeluarkan pengguna dari aplikasi. Yang ketiga, pengguna berhasil keluar dari aplikasi. Berikutnya, kesimpulan. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi scan QR Code telah menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses presensi, khususnya di lingkungan pendidikan. Metode tradisional menggunakan kartu identitas atau absensi manual, rentan terhadap kecurangan dan memakan waktu. Oleh karena itu, pengembangan sistem presensi berbasis QR Code menjadi suatu kebutuhan untuk mempercepat proses administratif dan meningkatkan keamanan serta akurasi dalam mencatat kehadiran individu.
Dengan adanya sistem presensi berbasis QR Code ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas proses presensi di berbagai lembaga pendidikan. Sistem ini tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga meningkatkan keamanan dan akurasi dalam mencatat kehadiran individu. Yang terakhir adalah saran. Hasil dari sistem presensi QR Code akan menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi, namun masih perlu dilakukan optimalisasi lebih lanjut untuk mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi. Pengembangan antarmuka pengguna juga menjadi fokus penting dengan peningkatan desain dan pengalaman pengguna untuk memastikan penerimaan yang maksimal. Keamanan sistem juga perlu diperhatikan pula aspek panduan implementasi agar dapat menerapkan sistem yang efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.